Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, "Engkau menghujat Allah, karena Aku telah berkata, Aku anak Allah"? Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadanya. Tetapi jikalau Aku melakukannya, dan kamu tidak percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan-bacaan hari ini sungguh menentang dan ditantang. Di sini Nabi Yesaya mengungkapkan keadaan dirinya, di mana semua orang mau menjatuhkan kebaikannya. Yesus sendiri pun ditantang habis-habisan, bahkan ditolak oleh karena kebaikannya. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam dunia ini kita memiliki berbagai macam bentuk panggilan, entah itu guru, murid, biarawan-biarawati, imam, dokter, dan lain-lain. Namun kita mesti sadar dan tahu bahwa kita memiliki satu tujuan yang sama, yakni memurnikan cinta Allah. Pemurnian cinta terjadi melalui tantangan, hambatan, masalah dalam berelasi, ibarat emas yang dimurnikan dalam tanur api. Dalam berkeluarga, cinta sejati baru dimulai
ketika bulan madu berakhir. Begitu pula dengan kita kaum berjubah. Cinta sejati baru dimulai ketika kita benar-benar menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah. Mengapa demikian? Karena disinilah kita benar-benar mengerti dan sadar akan sifat dan karakter yang berbeda-beda, sikap yang menjengkelkan, bahkan kita terluka akibat perilaku sesama di sekitar kita. Tetapi jika kita tetap mencintai, memaafkan, mendukung, memberi diri secara utuh, saat itulah cinta semakin dimurnikan. Yesus dalam bacaan Injil tetap mewartakan misi dan karya Bapanya. Walaupun banyak tantangan dan cobaan yang mengintai nyawanya, namun ia tetap berani dan berjuang demi memurnikan kasih Allah. Kemurnian cinta bermuara pada korban. Korban itulah yang membawa keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ungkapan serta tindakan Yesus itu baik dan benar. Yesus menginginkan agar kita dapat menemukan dirinya dalam perjalanan panggilan kita dan menemukan cinta Allah dalam diri sesama kita. Kita tidak perlu gentar, melainkan percaya akan kehendak Allah. Kita mesti menanamkan sikap optimis dalam diri, bahwa kita itu unik dan tak tergantikan. We are the best. Kita semua adalah yang terbaik. Sekali lagi, kita semua adalah yang terbaik. Sejak awal, kita disiapkan Tuhan sebagai pribadi yang terbaik. Maka dari itu, kita mesti menanamkan sikap yang relevan, pendirian yang pasti, keseriusan dalam berkarya atau bermisi, mengutamakan karya Allah. Dan kita mesti mencoba secara terus-menerus untuk mengikis ego dalam diri yang menghambat perjalanan panggilan kita maupun orang lain. Ada pepatah kuno mengatakan, orang yang optimis melihat donat, tetapi orang yang pesimis hanya melihat lubangnya. Orang yang pesimis itu orang yang mengeluh, berisik saat kesempatan datang mengetuk. Maka jadilah orang yang selalu optimis, bukan pesimis. Visi kita adalah memutuskan yang terbaik, bukan kebaikan itu diputus asakan. Semoga dengan kebangkitan Kristus, kita pun turut bangkit dan secara perlahan-lahan mengubah kelemahan duniawi kita demi kemuliaan Tuhan. Meskipun situasi di sekitar kita saat ini tidak mendukung. May God always bless you. Pace bene.